ya, dimana sang beratalah nanti yang harus dinobatkan menjadi raja di Ayodhya. Nah, singkat cerita, sang Rama sudah membawa istrinya Dewi Sita ke Ayodhya, mau dinobatkan menjadi raja, tapi ditolak karena ada istilah sekarang itu kepentingan politik lah dari Dewi Kekayi, sehingga sang Rama diusir dari Ayodhya untuk pergi ke tengah hutan, kalau nggak salah 12 atau 14 tahun ya, tengah hutan untuk meninggalkan Ayodhya, sehingga Sang Brata diangkat menjadi raja seperti itu. Nah, dalam perjalanan berangkatlah Sang Rama ini ke tengah hutan, namun tidak diketahui oleh Sang Brata. Akhirnya setelah ditanya, Rama kemana? Ternyata Rama itu sudah diusir dari kerajaan Ayodhya pergi ke tengah hutan. Ya. Akhirnya ditahulah, dicegat di tengah jalan. Akhirnya Sang Brata tidak mau menjadi raja, namun diyakinkan oleh Sang Rama, karena Rama adalah sangat taat akan janji, ya, sangat taat akan janji perintah raja waktu itu. Akhirnya seorang raja, maka dia harus pergi ke tengah hutan sesuai perintah selama 12 tahun. Dan untuk meyakinkan Brata bisa menjadi raja, maka diberikanlah ajaran ini, yaitu 8 sifat kepemimpinan yang diberikan oleh Rama kepada Sang Brata. Nah, di samping 8 sifat ini diberikan juga bakya ya, terompah ya. Dan cerita itu diberikan terompahnya. Nah, kenapa terompahnya diberikan? Maksudnya adalah supaya mengikuti jejak-jejak Sang Rama di dalam melaksanakan kepemimpinan. Nah, adapun 8 sifat kepemimpinan ya, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya, kita semua di sini pasti semua pemimpin, minimal memimpin diri kita masing-masing ya. Pertama, dia harus bisa bersifat, kalau di buku-buku lain saya baca ada bersifat seperti Kartika ya. Kartika artinya seorang pemimpin itu harus bisa bersifat, dia bisa menjadi panutan ya. Karena seorang pemimpin dia harus bisa jadi panutan. Contohnya, kalau kita ada di tengah laut, zaman dulu belum ada kompas ya, dimana kalau kita menentukan arah utara dan selatan supaya tidak tersesat pelaut ini, bintang itu ada di mana? Kartika itu kan bintang ya. Bintang Tenggala atau bintang arah utara mana? Tentunya arahnya dasarnya adalah bintang ya. Artinya seorang panutan. Nah, Kartika juga menggambarkan karena tempatnya tinggi ya, makanya Bapak Presiden Soekarno dulu sampaikan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit gitu ya. Harus mempunyai cita-cita, visioner dia, mempunyai cita-cita yang tinggi. Itu sifat yang pertama. Seorang pemimpin, seorang raja harus bisa mempunyai wawasan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, sehingga bisa membawa negara rakyatnya ke arah yang lebih baik seperti itu. Nah, sifat yang kedua ya, dia harus bisa bersifat seperti matahari, Surya Brata ya. Surya Brata ini, sifat matahari itu seperti apa ya? Sifat matahari itu yaitu bisa menghangatkan suasana. Tanpa matahari mungkin kita akan beku di dunia ini ya. Itu sifat matahari. Sifat yang kedua dari matahari yaitu dia menyinari semua makhluk yang ada di dunia ini tanpa kecuali. Artinya dia bisa bersikap yang sangat adil. Dan sifat yang ketiga matahari itu bagai kasih seorang ibu, kasih sang surya. Dia memberikan sinar kepada tumbuhan untuk bisa melakukan fotosintesis, tidak mengharapkan buahnya nanti dikirim ke matahari, enggak, kecuali matahari yang di jalan Kartika gitu ya. Tidak mengharapkan hasilnya, apapun yang dia berikan, hanya sifatnya memberi, bagi kasih seorang ibu, bagikan sang surya menyinari dunia, kan gitu ya lagunya. Itu artinya ikhlas dia, apapun yang dia berikan.
tanpa mengharapkan pamrih, tanpa mengharapkan kembalian, seperti itu. Itu sifat Surya Brata. Nah, sifat yang ketiga, dia bisa sebagai Chandra Brata. Nah, Chandra Brata itu dia bersifat seperti bulan, lemah lembut tutur katanya, budi bahasanya, sehingga orang yang diajak, orang yang dipimpin merasa nyaman, merasa tenang, merasa diayomi, merasa dilindungi, merasa dihargai. Nah, di keluarga juga kita menjadi pemimpin, hendaknya seperti itu, sehingga anak-anak kita, istri kita merasa diayomi, merasa dilindungi, merasa nyaman dia di rumah karena keberadaan kita. Nah, itu juga sifat yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, itulah yang diajarkan 3, nanti ada 8 ya, baru yang ketiga. Yang keempat, yaitu dia bersifat sebagai Indra Brata atau sebagai Mega. Ya, Mega atau Indra itu dewa air ya, hujan ya. Hujan petir itu menakutkan bagi yang salah. Ya, menakutkan bagi salah. Bisa dia menegakkan keadilan di sana. Ya. Tadi kalau keadilan itu Yama Brata ya. Yama Brata nanti hubungannya dengan matahari juga. Ya. Ada yang sebut matahari, ada yang sebut dengan Yama juga yang mencatat. Nah, sifat Indra ini yaitu dia, kalau Indra dibilang dewa Indra kan dewa dari segala dewa ya. Kalau di filmnya Yunani namanya Zeus, dewa Indra ya, dewa petir gitu. Ya, dia menakutkan bagi yang salah. Tapi begitu dia berubah jadi air, ya, karena hukum ditegakkan, sehingga akhirnya dia bisa memberikan kemakmuran berupa air hujan yang diberikan kepada petani, sehingga bumi yang karena hujan menjadi subur seperti itu. Itu sifat yang berapa sudah itu? Keempat. Ya. Sifat yang kelima yaitu Agni Brata. Agni itu api. Dia harus bisa membakar semangat masyarakatnya untuk berapi-api di dalam membangun negara ini. Tentunya dia yang harus paling semangat. Kalau pemimpinnya loyo, orang yang dipimpin pasti tambah loyo lagi. Nah, di sanalah sifat-sifat seorang pemimpin harus bisa membakar semangatnya. Banyak pemimpin kita di Indonesia seperti itu ya, seperti Bung Karno dulu. Siapa lagi yang di Surabaya, Gusti Ngurah Rai di Bali, bisa membakar semangatnya bahwa ada yang kita mau capai, ada tujuan yang kita mau raih. Ya, apalagi di PLN ini ada yang mau kita raih, KPI harus tercapai. Ya, tapi bukan mengalahkan segala cara. Tentunya karena punya tujuan dia jadi semangat, ya, menjadi semangat sehingga apapun yang dikerjakan menjadi senang dan riang gembira seperti itu. Itu sifat Agni, bisa membakar semangat daripada masyarakat yang dipimpinnya. Kemudian sifat yang ke-6 ya, ke-6 menjadi Bayu Brata. Bayu itu angin. Di mana sifat angin ini menjadi tenaga, menjadi energi. Kalau sekarang agak ditahan sedikit ya, sedikit biar nggak kemana-mana. Ya, sifat angin itu dia bisa mengisi ruang kosong sekecil apapun. Sifat angin, ya nggak? Artinya apa? Seorang pemimpin tidak melihat kelemahan daripada masyarakat yang dipimpinnya. Dia harus bisa mengisi setiap kekurangan masyarakat yang dipimpinnya. Itulah tugasnya. Setiap ruang kosong. Jangan sampai nanti seorang pemimpin lihat masyarakatnya lemah, ditonjolkan kelemahannya. Bukan dia yang mengisinya, seperti itu. Ya, itu Bayu Brata, sehingga bisa menjadi sumber energi bagi masyarakat yang dipimpinnya. Yang keberapa itu? 6. Nah. Yang ketujuh yaitu sifatnya yang bersifat sebagai bumi. Sifat bumi atau pertiwi itu dia bisa memberi kesempatan kepada setiap masyarakat yang dipimpinnya, sama kesempatannya, sama rata.
apapun yang tumbuh di dalam bumi diberikan. Tanpa melihat, oh ini aja yang boleh tumbuh, ini nggak boleh tumbuh. Semua diberikan kesempatan yang sama. Bahkan menjadi tempat berpijak untuk semua makhluk hidup, untuk hidup di bumi ini. Nah, yang ke-8 yaitu dia bisa sebagai Aruna atau Baruna Brata. Aruna ini adalah dewa laut, ya dewa laut, menguasai laut. Gimana sifat laut? Laut itu luas, mempunyai pikiran yang luas, lapang dada. Dia harus mempunyai pikiran yang luas, karena luas pikirannya cenderung orang yang berpikiran luas maka dia akan lapang dada. Lapang dada itu dia tidak akan terlalu senang, ya, bergembira, beriang gembira karena dipuji-puji, ya, atau sakit hati karena dimaki-maki. Dia bisa membawa sifat seperti itu. Semua yang masuk diterima, masukan semua diterima, yang jelek diterima, yang bagus diterima, seperti itu. Semuanya baik, seperti Pak disampaikan oleh Pak Gede Pramo misalnya, becik, semuanya bagus semua. Diambil positifnya karena sudah berlapang dada. Nah, itulah 8 sifat kepemimpinan yang disebut dengan Astabrata yang kita miliki, yang kita diajarkan dari kecil. Mudah-mudahan bukan masalah ajarannya, tapi bagaimana kita mengimplementasikan minimal untuk diri kita sendiri dulu, untuk orang lain, diantaranya untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Pasti nanti suatu saat kita akan mendapatkan pemimpin yang baik seperti itu, yang sesuai dengan diajarkan di dalam ajaran agama kita, sehingga bisa membawa kita itu ke arah yang lebih baik. Tentunya tidak lepas juga dari sistem kepemimpinan yang kita bangun untuk diri kita sendiri. Nah, inilah filsafat ini diberikan, ilmu pengetahuan ini diberikan oleh Sang Rama pada Dewa Brata, plus terompahnya, sehingga nanti bisa mengikuti jejak-jejak dari Sang Rama. Ya, walaupun Rama tidak ada, adikku Sang Brata, kamu jangan mengkhawatirkan aku. Ini ada terompahku. Anggaplah aku yang ada selalu di sampingmu. Barulah Sang Brata saat itu mau balik lagi ke Ayodhya untuk memimpin Ayodhya. Itu diberikan pada Sang Brata. Kemudian setelah perang melawan Rahwana, ilmu itu juga diberikan kepada Gunawan Wibisana. Ya, saat menggantikan kakaknya Rahwana memimpin Alengka. Sama yang diberikan, bahwa Wibisana akan bisa memimpin Alengka dengan baik dengan ajaran Astabrata. Seperti itu. Tentunya kita yang mewarisi itu tentunya bisa juga nanti memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga. Tentunya suatu saat orang-orang Bali yang ada di PLN ini suatu saat bisa menjadi pemimpin PLN yang lebih baik lagi, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan di Purnama Rapat ini. Mudah-mudahan dalam yang sangat mendadak bisa mengingatkan kembali tentang Astabrata, pengetahuan tentang kepemimpinan yang kita miliki, yang dulu kita hafalkan waktu SD, mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, minimal untuk diri kita sendiri. Nanti berkembang untuk umum, dan berikutnya, siapa tahu nanti bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya, dan kita bisa memilih pemimpin itu nanti yang baik, membawa Bali ke depan lebih baik lagi. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya, dan Om Santi 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 Om. Demikian narasumber dari Jero Mangku Nyoman Sueco, 8 kepemimpinan yang akan memberikan adrenalin kita menjadi semua orang bisa menjadi pemimpin dan semua orang menjadi pintar. Demikian, terima kasih. Om Santi Santi.